Baru-baru ini, ACT atau Aksi Cepat Tanggap tengah ramai diperbincangkan. Yayasan kemanusiaan tersebut mendadak viral setelah majalah Tempo menurunkan laporan berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Para petinggi diduga menyalahgunakan donasi untuk kepentingan pribadi. Coba deh bayangin, kalian udah niat membantu sesama, duitnya malah dipakai hedon bersama. Nah, buat kalian yang ikutan miris, yuk langsung aja kita telusuri kisahnya dalam video berikut ini. Pertama, mari kita mengulas tentang apa sih itu ACT. Sejak 21 April 2005, ACT dikenal sebagai yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Mereka aktif dalam kegiatan tanggap darurat, pemilihan pasca bencana, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Saat ini ACT telah menjangkau 30 provinsi dan 100 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain di tanah air, Aksi Cepat Tanggap juga berkiprah di dunia internasional. Mereka didukung oleh donatur publik dari masyarakat dan partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan, ACT secara rutin memberikan laporan tahunan. Data yang dipublikasikan pun telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Maka tak heran jika sejumlah pihak percaya dengan yayasan yang satu ini. Berikut jumlah dana yang berhasil dikumpulkan ACT sejak tahun 2005 hingga 2020. Wah, uang segitu kalau ditumpuk bakalan setinggi Burj Khalifa nggak ya? Berdasarkan Annual Report 2020 disebutkan bahwa ACT telah melakukan 281.000 aksi kemanusiaan yang menjangkau sekitar 8,7 juta jiwa, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tapi siapa sangka jika pengelolaan dana tersebut justru di luar ekspektasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan indikasi penyelewengan donasi hingga dugaan aktivitas terlarang. Polemik yang sedang terjadi tentu tak terlepas dari sosok founder yang telah memimpin selama 17 tahun. Dia adalah Dotrandes Ahyuddin yang lahir pada 11 Oktober 1966 silam. Tapi seperti yang kalian lihat, namanya kini sudah tidak tercantum dalam daftar manajemen. Ternyata dia telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Ibnu Hajar sejak Januari 2022 lalu. Meski demikian, sepak terjang Ahyuddin kini terus menuai sorotan publik. Bagaimana tidak? Dia dituding menggunakan dana kemanusiaan untuk kepentingan pribadinya. Mulai dari membeli rumah, perabotan, hingga transfer belasan miliar ke pihak keluarga. Ahyuddin secara pribadi telah membantah tudingan tersebut. Dia hanya mengaku sempat membeli rumah dan terlilit tunggangan kredit. Jadi gimana? Kalian percaya nggak? Tapi selama menjabat sebagai Presiden ACT, dia justru mendapat fasilitas mobil mewah. Seperti Toyota Alphard yang harganya ditaksir mencapai 1,1 miliar rupiah. Mitsubishi Pajero Sport senilai 712 juta rupiah. Dan Honda CR-V yang saat ini dibanderol sekitar 653 juta rupiah. Selain presiden, petinggi lainnya juga difasilitasi Pajero Sport, Innova senilai 471 juta rupiah, dan Avanza seharga 295 juta rupiah yang disesuaikan dengan jabatan mereka. Biaya fasilitas mobil ini terbilang sangat fantastis, mengingat ACT memiliki 1 presiden, 3 senior vice president, 10 vice president, 14 direktur eksekutif, dan 16 direktur. Sebagai sobat miskin, aku sih cuma bisa geleng-geleng kepala. Apalagi setelah mengetahui gaji bulanan Ahyuddin yang diduga mencapai 250 juta rupiah setiap bulan. Sementara posisi di bawahnya seperti senior vice president digaji 200 juta rupiah. Vice presidennya digaji sekitar 80 juta rupiah, dan direktur eksekutif sebesar 50 juta rupiah. Mengenai hal ini, Ahyuddin mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, total dana yang dikelola ACT ditaksir mencapai 3 triliun rupiah. Jadi menurutnya wajar saja
jika sumber daya manusia di ACT mendapatkan gaji yang besar. Hal ini dikarenakan standar kerja dan kontribusi mereka yang juga besar. Tapi mereka pernah mikir gak sih bagaimana kalau gaji yang diterima justru berasal dari kerja keras para donatur? Jika ditelusuri lebih lanjut, kasus ini serupa tapi tak sama dengan penipuan berkedok sedekah. Kalian masih ingat siapa pelakunya? Nah, benar banget, Ustadz Yusuf Mansur. Ayah Wirda Mansur ini diduga terlibat kasus penipuan investasi hotel dan apartemen di kawasan Tangerang. Padahal program tersebut berisi kegiatan yang mengumpulkan sejumlah uang dari para jamaahnya. Tapi mana nih yang lebih fatal menurut kalian? Beralih dari kasus penyalahgunaan donasi, senada dengan PPATK, peneliti Jaringan Muslim Madani juga menduga ACT mendukung aktivitas terlarang. Mereka diindikasi pernah mendanai kelompok pemberontak Suriah, FSA atau Free Syrian Army. FSA merupakan organisasi oposisi bersenjata yang melakukan operasi di Suriah melawan rezim Bashar al-Assad. Melansir dari India TV News, ACT juga disebut terlibat dalam pendanaan jaringan Hafiz Said. Itu loh pelaku otak bom Mumbai, India. Lembaga filantropi ini bahkan diklaim mendirikan kamp Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Laporan tersebut hingga kini masih diselidiki oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Detasmen Khusus 88 Anti Teror. Fakta lain yang menunjukkan sisi gelap ACT terungkap saat donasi pembangunan musola di Australia. Sejumlah pendiri komunitas Surau Sydney mengungkapkan bahwa dari 3 miliar rupiah dana yang terkumpul, mereka hanya mendapatkan 2,3 miliar rupiah. Itu artinya ada potongan sekitar 23% dari total donasi. Padahal jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, potongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10%. Sedangkan zakat, infak, dan sedekah maksimal 12,5%. Oh iya, ACT juga membohongi publik dengan narasi surau pertama di Sydney saat menggalang donasi tersebut. Padahal faktanya, sudah ada ratusan tempat ibadah umat Islam di sana. Bener-bener deh. Ironisnya, ACT juga lepas tanggung jawab dari program pembangunan 91 sekolah. Padahal mereka telah mendapatkan aliran dana sekitar 135 miliar rupiah. Proyek tersebut merupakan bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018 lalu. Setelah ditelusuri, 56 miliar rupiah ternyata digunakan untuk menutup pembiayaan program aksi cepat tanggap lainnya. Menanggapi isu yang beredar, Presiden ACT yang baru Ibnu Hajar didampingi Dewan Pembina Bobi Heriwibowo turut melakukan klarifikasi. Melalui sebuah konferensi pers, mereka mengklaim bahwa pemberitaan negatif mengenai ACT tidak sepenuhnya benar. Tapi untuk membuktikan pernyataan tersebut, mari sama-sama mengawal penyelidikan yang masih terus dilakukan. Oh iya, buat kalian yang ingin mengenal sosok petinggi ACT yang baru, berikut deretan nama dan jabatan mereka. Terakhir, kami cuma mau mengingatkan kalau ACT memang tidak terdaftar sebagai lembaga amil zakat nasional. Jadi buat kalian yang ingin berdonasi, lebih baik ke lembaga yang sudah terdaftar ya. Berikut data lembaga amil zakat resmi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat. Semoga hal baik selalu menyertai niat baik kalian.